Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, metafakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ma'rifat Sunan Bonang, tentang ajarannya dengan Sunan Geseng. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, yang masih bersama dengan Gus Afik, saya doakan sugih waras ya tentrem, bahagia tanpa batas. Ketika kita mengenal sejarah tentang Sunan Geseng, ada banyak sekali versi. Kalau dari Jawa Tengah, Sunan Geseng adalah panggilan seorang murid kinasih Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Cakrajaya, karena bertapa sesuai perintah Kanjeng Sunan Kalijaga, Cakrajaya akhirnya kosong sebab hutan pertapaannya terbakar. Namun anehnya, walaupun tubuhnya kosong, ia tetap sehat walafiat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kosongnya itulah Cakrajaya disebut dengan Sunan Geseng. Mengenai asal-usul dan sejarah sosok Sunan Geseng, ada dua versi yang menjelaskannya. Versi pertama adalah Sunan Geseng merupakan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW. Sedangkan versi kedua, Sunan Geseng adalah keturunan Raja Brawijaya Majapahit. Untuk itu seluruh, untuk versi yang pertama yang merupakan Ahlul Bait dari Rasulullah, yang pertama adalah Sunan Geseng, Sayyid Husain, Sayyid Al-Wahdi, Sayyid Hasan, Sayyid Askar, Sayyid Muhammad, Sayyid Husain, Sayyid Askib, Sayyid Muhammad Wahid, Sayyid Hasan, Sayyid Asir, Sayyid Ali, Sayyid Ahmad, Sayyid Mosri, Sayyid Jazar, Sayyid Musa, Sayyid Hajar, Sayyid Ja'far As-Sadiq, Sayyid Muhammad Al-Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Sayyidatina Fatimah, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Itu adalah versi yang pertama tentang silsilah Sunan Geseng. Sedangkan versi kedua menjelaskan Sunan Geseng adalah keturunan Raja Brawijaya. Berdasarkan silsilah Jawa, Raja Brawijaya menikah dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Raden Roro Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Roro Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah
lahir Raden Mas Cokrojoyo. Setelah resmi mendapatkan gelar Sunan Geseng dari sang guru Sunan Kalijaga, Cakrajaya kemudian menjadi wali penyebar agama di berbagai penjuru kampung. Namanya sangat terkenal, apalagi ia adalah murid kinasih Kanjeng Sunan Kalijaga yang sudah sangat melekat bagi warga Jawa. Yang menarik sedulur, Sunan Geseng itu mempunyai banyak makam. Yang populer ada 4 makam yang sering dikunjungi para penziarah. 4 makam itu adalah yang pertama di Bantul, Yogyakarta. Yang kedua di Magelang, Jawa Tengah. Ketiga di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat di Kediri, Jawa Timur. Dari keempat makam Sunan Geseng tersebut, kisah legenda tentang sosok yang dikuburkan di dalam tokoh dengan nama yang sama, yaitu Cakrajaya. Subhanallah. 4 makam Sunan Geseng ya selalu ramai oleh peziarah. Masing-masing memiliki tradisi sendiri untuk perayaannya. Di Jogja, setiap tahun ada perayaan dari warga setempat untuk menghormati Sunan Geseng, yakni di Jolosutro, Sri Mulyo Piyungan Bantul di Yogyakarta. Di Magelang, di Desa Tirto, Kecamatan Grabat, di kaki Gunung Andong, pada bulan Ramadan yang sebentar lagi ini sedulur, pada bulan Ramadan, pada hari ke-20 malam, masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat. Di Kediri, Jawa Timur, lokasi makam Sunan Geseng berdekatan dengan situs Dewi Kili Suci. Pada bulan Muharram Suro melakukan barokatan amalian dzikru rahmah dan membaca sholawat Nabi 1000 kali secara berjamaah selama 40 malam yang dilakukan di Aula Sunan Geseng Kediri. Setelah mencapai 40 hari, diadakan khataman Quran dengan bersedekah 40 tumpeng komplit, yang pada acara itu untuk memuliakan para tamu, santri, dan kalangan pejabat, ulama, kiai, dan masyarakat luas. Dengan bersedekah 40 tumpeng komplit, tujuannya untuk
menghibur, untuk menghibur, untuk bersedekah kepada masyarakat luas. Dengan lantunan puji-pujian sholawat Nabi dan dengan hiburan musik jemblung untuk menambah hasanah tentang agama Islam. Kadang masih ada yang bertanya, di manakah sebenarnya makam Sunan Geseng yang asli? Apakah hanya sebuah legenda atau fabel cerita turun-temurun? Selain keempat makam di atas, juga ada klaim dari Pati, Temanggung, dan Kulon Progo. Jika jasad Sunan Geseng juga dimakamkan di wilayah tersebut, yang pasti inilah satu-satunya Sunan yang punya 4 makam, bahkan mungkin lebih, dengan kisah dan tokoh yang sama. Untuk itu sedulur, Gus Afik akan memberikan makrifat tentang wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Geseng. Ini versi Gus Afik. Latar belakang Sunan Geseng. Sunan Geseng asalnya adalah seorang pemuda yang sangat nakal sekali. Kenakalannya sulit diatasi. Kegemarannya mencuri ayam, mencuri kambing, minum tuak, mabuk-mabukan, dan telan. Itu latar belakang Sunan Geseng. Letaknya di Tuban. Karena masih kerabat kerajaan Majapahit, maka Dewi Murdhaningrum memberikan laporan kepada Sunan Ampel, dan Sunan Ampel mengutus Sunan Bonang untuk menaklukkan pemuda tersebut. Supaya apa? Masyarakat di Desa Bonang dan sekitarnya itu menjadi negara yang adil, makmur, mahrifah, ya loh Cinawi seperti semula. Pada suatu saat Sunan Bonang mendengar berita perihal seorang pemuda yang sangat nakal sekali di daerah antara Gresik sampai Tuban. Setelah mendengar berita itu, Sunan Bonang berniat ingin menaklukkannya. Dan kebetulan pada waktu akan pergi ke Ampel, di tengah-tengah perjalanan di daerah Tandes,
bertemulah dengan pemuda nakal tersebut. Singkat cerita, dengan saran kesaktiannya, karomahnya Sunan Bonang, alhamdulillah pemuda nakal tersebut menjadi takluk dan menyatakan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Tapi karena waktu itu Sunan Bonang akan pergi ke Ampel, maka pemuda tersebut disuruh menunggu di tempat itu dan tidak boleh pindah-pindah sebelum Sunan Bonang pulang dari Ampel. Sebagaimana kata Sunan Ampel kepada pemuda tersebut saat akan pergi ke Ampel, "Ngene Cepeng, Cepeng adalah cara panggilan Sunan Bonang kepada pemuda tersebut atau Cokrojoyo, necorone wong Jawa. Mergo aku iki arep sowan kepada Kanjeng Sunan Ampel, mongko entenono ning kene dhisik." Ning sawah iki yo enteng, mengko atau nanti kalau aku sudah kembali, nek aku wis balik, aku ajak kue ke pesantrenku di Bonang. Kue ojo pindah-pindah sadurunge aku tiba ning kene, atau aku kembali ning kene. Kamu jangan pernah pergi atau jangan pernah pindah. Itu perintah Sunan Bonang kepada Cokrojoyo atau Sunan Geseng. Di saat menyampaikan pesan itu, ketika berkata, "Kamu jangan pindah-pindah dari sini," punggung pemuda tersebut dielus-elus oleh Sunan Bonang sambil membaca, "Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Allahu sabitu, Allahu sabitu, Allahu sabitu." Artinya seperti ini, sedulur. Apa belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa tunduk hati mereka untuk mengingat Allah? Itu yang dilakukan Sunan Bonang, sedulur, untuk menundukkan berandal yang namanya Cokrojoyo, masih keponakannya sendiri, yang mengganggu wilayah Tuban. Seperti itu, sedulur, caranya. Jika ada orang yang bandel sekali, baik itu anak sedulur, tetangga
sedulur, terus orang-orang yang jahil ketika di jalan. Caranya seperti itu. Baca ayat ini, sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah. Itu caranya, sedulur. Allahu sabitun, supaya orang yang akan berbuat dolim kepada kita atau berbuat dolim kepada sesama makhluknya Allah berubah menjadi iman yang kokoh dan kuat. Gitu caranya, sedulur. Ini adalah ma'rifat, menundukkan penjahat, pembegal, pemabuk yang dilakukan oleh Sunan Bonang kepada Cokrojoyo. Nah, saiki, sedulur, kenapa kok disebut geseng atau gosong, atau orang Jawa mengatakan menjadi Sunan Geseng? Suatu hari di tengah masa penantiannya itu, alang-alangnya yang berada di sawah dibakar oleh pemiliknya dengan maksud agar sawahnya bersih dari alang-alang, karena akan ditanam. Dan di saat api berkobar, pemuda tersebut tetap berada di tempat duduknya, tidak mau pindah karena sangat taatnya kepada Sunan Bonang, hingga akhirnya terjebak dalam lingkaran api dan sempat terbakar. Tapi oleh karena punggungnya pernah diusap oleh Sunan Bonang dengan ucapan yang tadi saya katakan, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsa qulubuhum li dzikrillah, maka pemuda itu tidak apa-apa, hanya gosong saja punggung. Dan karena gosong itulah akhirnya banyak orang yang memanggil dia dengan nama Geseng. Jadi Geseng itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah gosong. Dan nama Geseng atau gosong ini terus melekat sampai dia menjadi sunan, sehingga sampai sekarang julukannya dikenal dengan sebutan Sunan Geseng atau Sunan Gosong. Lanjut cerita, setelah urusannya dengan Sunan Ampel selesai, lalu pulanglah Sunan Bonang. Dan di tengah-tengah perjalanan, angan-angan beliau teringat akan seorang pemuda yang disuruh menunggunya. Maka selanjutnya dicarilah pemudanya itu. Namun setelah tiba di tempat yang dijanjikan, pemuda tersebut sudah terbakar semua.
Lalu dipanggil pemuda itu oleh Sunan Bonang. Jebeng, jebeng. Kemudian terdengar sahutan dari pemuda tersebut. Dalem jeung Sunan. Ternyata pemuda tersebut masih ada, tapi punggungnya sudah gosong. Jawane pereng. Kemudian punggungnya diusap-usap lagi oleh Sunan Bonang. Selanjutnya diajak pulang ke kampung Bonang untuk diajari ilmu tauhid. Demikian sedulur sekilas cerita mengapa pemuda yang asalnya nakal itu pada akhirnya kenal dengan nama Geseng atau Sunan Geseng. Itu makrifatnya Sunan Bonang. Jika ada pemuda yang nakal di desa sedulur, di rumah sedulur, di masyarakat sedulur di Indonesia, ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lil ladina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Itu cara mendudukannya. Semoga amalan ini bisa bermanfaat untuk Indonesia Raya, bukan Indonesia saja. Yang masih bersama Gus Afi, silahkan komentar di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita iman yang yakin. Allahumma hatim lana bil iman, Allahumma hatim lana bil Islam, Allahumma hatim lana bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.